Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Para kelompok pembenci rupanya tidak berhenti untuk mengganggu roda pemerintahan, mengganggu Presiden Prabowo Subianto ataupun Wakil Presiden Gibran Rakarta. Bahkan teman-teman, ini para pembenci sampai mendesak MPR DPR untuk segera memberhentikan Wakil Presiden kita Mas Gibran Rakarta. Berbagai alasan-alasan memang sudah dikemukakan, mulai dari cacat etika ketika pencalonan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Juga banyak hal teman-teman disebut bahwa Mas Gibran ini tidak lulus, mohon maaf teman-teman, tidak lulus SMA dikarenakan ikut paket. Tapi jelas teman-teman, Mas Gibran tidak melakukan satupun kesalahan. Mas Gibran tidak melakukan sesuatu hal yang mencela, melanggar hukum. Jadi nggak bisa lah di seenak jidat. Ini pilihan rakyat. 58% rakyat memilih Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, tidak dianggap. Nah teman-teman, dalam salah satu komentar teman-teman ini saya mau angkat, barisan advokat malah mendesak MPR DPR segera memberhentikan Gibran dalam sidang tahunan tahun ini. Ya, setiap tahun memang selalu ada sidang tahunan MPR DPR dan diminta untuk diberhentikan pada sidang kali ini. Jadi jelas ini suasananya makin panas teman-teman. Setelah kemarin Mas Gibran juga didesak untuk penugasannya di Papua di Seto. Jadi semua hal yang dilakukan Mas Gibran rasanya salah. Mas Gibran kerja salah. Mas Gibran nggak kerja disebut juga nggak kompeten. Mas Gibran memenuhi tugasnya yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk memimpin Papua disebut masih anak ingusan. Jadi mau gimana lagi? Semua hal yang dilakukan Mas Gibran selalu salah. Kalaupun misalnya teman-teman, saya yakin Mas Gibran mundur, mereka tidak akan berhenti sampai sana. Pasti nanti dipolisikan lah, dilaporkan lah, gak akan selesai. Karena orang-orang seperti ini di setiap zaman selalu saja ada. Dulu Insinyur Soekarno juga pernah merasakan pedihnya di kudeta. Terus teman-teman, ini Pak Habibie saat sidang MPR juga ditertawai teman-teman. Gus Dur juga pernah merasakan di kudeta. Janganlah, sudah cukup, ini catatan hitam Indonesia. Kita melihat pemimpin Indonesia kita diusir dari istana. Janganlah, cukup. Nah, biar lebih lengkap, bagaimana sih desakan-desakan kelompok-kelompok pembenci, ya kelompok-kelompok oposisi yang ingin Mas Gibran dikudeta atau dimakzulkan? Kita simak video selengkapnya. Jokowi terkait pemakzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Pak, ada dari Purnawirawan. Ya, itu sebuah aspirasi, buah usulan, ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI. Itu tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengajuan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kalau Mas prosedur Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi, Pak. Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh para pihak. Ya itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa, Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya, harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR. Saya kira proses konstitusinya seperti itu. Dan mungkin alasan yang paling tepat atau alasan yang mendasar pemakzulan itu menurut Bapak apa sih, Pak, sebenarnya? Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas. Saya menyarankan dalam rangka perubahan kelima Undang-Undang Dasar, bagaimana kalau Wapres itu nggak usah dipilih langsung oleh rakyat.
Lalu siapa yang memilih? Nah, dipilih oleh MPR saja. Begini. Pertimbangannya apa itu? Nomor 1. Berarti nggak sepaket ya presiden dan wakil presiden? Enggak. Berarti yang dipilih rakyat cuma presidennya? Iya. Oke. Supaya pertama, presiden itu tidak perlu negosiasi dengan partai-partai, ya, terutama ketika kemarin 20% itu, Ya, ya. ya kan? Wah, harus rame. Karena rebutan kursi cawapres. Iya, jadi yang ini udah disepakati, tiba-tiba kabur tempat lain. Saya tahu yang dimaksud siapa. Kabur ke Masuk sini, lagi. kabur ke situ gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. jadi ini leadershipnya itu tidak sehat, tidak utuh. Permainan perdagangan. Jadi sangat tidak sehat. Maka sebaiknya Wapres itu betul-betul orangnya presiden yang dia percaya. Jadi bukan orang yang karena ngepop. Jadi yang ngepop itu cukup presidennya. Oke. Ini wakilnya itu untuk kerja. Membantu supaya dia sukses. Maka ya, presiden yang memilih sendiri. Tapi dia ajukan ke MPR. Sesudah dia terpilih, dia ajukan nih calon wakil saya. Misalnya, tolong dipilihkan 1 dari 2. Maka misalnya ada yang dari partai, ada yang misal non partai, profesional. Yang dari partai kita mau ambil ketua umum partai terbesar dalam koalisi. Nah, satu lagi yang misal supaya nggak ngadu antar partai, ya kan? Dah satunya dah ambil dari luar sama sekali. Misal. Profesional ya. Ya kan? Atau bisa juga partai terbesar, 2 partai terbesar, ketuanya dah dijadikan 2 calon. Ya. Disuruh pilih di MPR. Maka Wapres itu punya jaringan dukungan yang mayoritas di MPR. Sehingga secara politik ke dalam, presiden ini menjadi makin kuat. Dan si wakil ini ya kan bisa diharapkan bekerja efektif. Tapi popularitas itu semuanya ada di tangan Presiden. Kekuasaan terpusat di tangannya presiden. Wakil itu untuk kerja. Nah, jadi misalnya kalau itu disepakati sekaligus juga untuk menata sistem kelembagaan parlemen. Jadi MPR itu menjadi lebih berarti. Gitu loh. Nah, Bukan cuma melantik ya. bukan cuma melantik. Melantik pun itu hanya kata-kata. Dia kan yang buka sidang, Iya, iya. monggo silahkan melantik dirimu sendiri. Ya kan? Baca sumpah jabatan, yang lain nonton. Iya, iya, iya. Padahal kalimat di Undang-Undang Dasar MPR melantik. Lalu melantik itu ada orang yang dilantik, ada yang melantik. Dalam praktek kemarin enggak. Jadi MPR itu ya kayak lemah. Gitu loh. Ini proses ini udah coba Prof. Jimli diskusikan sama siapa? Saya sudah ketemu sama Ibu Mega. Ya, Responsnya gimana? Ya mereka sedang pelajari. Ke Pak SBY sudah sampaikan juga ke Pak Muzani, Ketua MPR. Mereka diskusikan intern. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 6 menyatakan putusan itu tidak sah dan perkara yang bersangkutan disidangkan oleh majelis hakim yang baru. Nah, karena tidak ada majelis yang baru, putusan 90 ini dipakai terus. Yang sesungguhnya adalah dia tidak sah. Ya. Jadi putusan itu ya, putusan dalam kondisi hakim seperti itu, putusannya dinyatakan tidak sah. Hakimnya diberi sanksi administratif dan sudah dilakukan oleh MK Ya. dengan memberhentikan Anwar Usman. Dan 8 hakim lainnya diberi sanksi administratif berupa teguran. Hakim-hakimnya dipidana karena ini nepotisme. Di bulan Januari kami lapor ke KPK bahwa ada kejahatan nepotisme dalam proses perkara 90. Jadi 9 hakim konstitusi kita lapor ke KPK, ada nama Jokowi, ada nama Gibran, semua kita minta supaya KPK periksa. Karena di sana ada dugaan peristiwa pidana berupa nepotisme. Tapi perkaranya tidak jalan.
Jadi yang jalan di dalam pemberian sanksi sesuai ketentuan pasal 17 ayat 5, yaitu hakim diberi sanksi administratif, tapi putusan yang dinyatakan tidak sah itu diabaikan oleh KPU, diabaikan oleh MK sendiri, diabaikan oleh MPR. Padahal putusan MK itu sekalipun dia bersifat final dan mengikat, tetapi putusan hakim itu juga hanya ada dua alasan yang membuat putusan hakim itu batal dan tidak sah. Yaitu pertama, putusan itu seandainya pada waktu dibacakan tidak dinyatakan dibuka untuk umum. Kalau tidak dinyatakan itu, putusan itu tidak sah dan batal. Satu lagi, putusan hakim itu tidak sah apabila hakimnya berkepentingan tetapi tetap menyidangkan perkara itu. Sesuai undang-undang kehakiman ini. Seperti ini, perkara 90 ini. Jadi jangan semua orang berpikir bahwa dengan sudah diputuskan oleh MK itu lalu putusannya menjadi sesuatu yang kekal, tidak bisa dinyatakan batal. Ini ibarat bayi itu dia lahir dan mati. Ya. Gitu. Dia lahir tapi mati. Ini yang kita dikecoh atau dibodoh-bodohi oleh orang-orang pintar, orang-orang Publik hebat. ini kan terjebak bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, selesai. Dia berlaku, padahal dia tidak ada syarat batal. Ya. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang syarat batal apabila tidak dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sedangkan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, apabila hakim-hakimnya berkepentingan dan tetap menyidangkan, putusan itu dinyatakan tidak sah. Bang Petrus, apakah itu bisa disebut bahwa ini ada sebuah kejahatan yang terkoordinasi? Oh iya. Ada di situ KPU. Kejahatan politik. Dan kan kita tidak yakin bahwa mereka tidak paham undang-undang kehakiman ini. Mereka tahu. Ini sudah diskenariokan. Ini konspirasi besar. Karena kan undang-undang pada saat dibacakan, jadi kan dianggap publik tahu kan gitu. Ini konspirasi besar, kecelakaan konstitusi yang paling mutakhir. Karena membuat kok lolos-lolos terus. Ya. Hakimnya disanksi, komisioner KPU juga disanksi karena meloloskan pendaftaran itu. Ya. Pada waktu pendaftaran itu Gibran masih umur 35. Sesuai ketentuan peraturan KPU harus 40. Ya. Waktu itu kan belum diubah. Karena itu Dewan Kehormatan DKPP memberi sanksi kepada komisioner KPU semuanya. Jadi semua diberi sanksi, kok dia lolos-lolos saja. Oke, saya ingat. Inilah kejahatan konspirasi ya yang sangat memalukan buat bangsa yang besar ini. Jadi kalau kita diamkan ini jalan terus, ini cacat konstitusi yang kita wariskan sesuatu yang buruk. Karena ini berjalan terus, tanggal 10 Oktober 2024, karena kita hitung, 24 April 2024 ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sah terpilih. Ya. Ke 20 Oktober itu waktu 6 bulan. Sementara untuk menguji keabsahan calon presiden dan wakil presiden ini hanya di MK dan juga selama proses pemilu di Bawaslu. Ya. Kedua lembaga ini punya kewenangan yang sangat terbatas, sehingga pembentuk undang-undang mempersiapkan suatu mekanisme yang disebut aspirasi rakyat. Dari 24 April 2024 ke 20 Oktober 2024, waktu 6 bulan ini adalah waktu untuk aspirasi masyarakat. Peran kedaulatan rakyat untuk menentukan apakah layak atau tidak layak memenuhi syarat atau tidak gitu. Seorang calon presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih bisa dilantik atau tidak. Dan itu diatur di dalam pasal 427 Undang-Undang Pemilu. Di situ dikatakan di ayat 1, MPR melantik calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap, MPR melantik presiden terpilih. Dalam hal calon presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik calon wakil presiden terpilih menjadi presiden. Itu artinya seorang calon presiden terpilih atau seorang calon wakil presiden terpilih bisa tidak dilantik pada saat itu. Bisa salah satunya? Ya, asal dia berhalangan tetap. Menurut kami Gibran berhalangan tetap. Karena pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap undang-undang. Secara undang-undang dia tidak sah? Dia tidak sah. Jadi kita terlalu memaksakan
Proses menuju Gibran wakil presiden itu sangat luar biasa. Tapi kan ada pernyataan juga di publik ini, Pak Petrus, bahwa selain diuji soal syarat, itu kan kemudian ada juga uji di MK waktu sengketa hasil itu hubungannya gimana itu hasil pemilu? Jadi sengketa hasil pemilu itu kan soal selisih suara toh. Bukan administrasi. Bukan administrasi. Bukan syarat, ya. Padahal menurut saya juga 9 hakim konstitusi itu atau 8 hakim konstitusi ketika menyidangkan sengketa pilpres, mereka dalam keadaan tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Pertama, pada saat yang bersamaan mereka digugat oleh Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pemberhentian Anwar Usman dan pengangkatan Soehartoyo menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, putusan 90 yang cacat ini menjadi salah satu objek pemeriksaan dalam sengketa pilpres. Bagaimana kita bisa bayangkan 9 hakim konstitusi ini apakah mereka objektif menyidangkan perkara yang dia putuskan sendiri? Berarti konflik of interest terjadi lagi di sana. Dan waktu itu saya sempat sarankan supaya kuasa hukum dari pasangan calon yang menggugat walk out dari persidangan. Minta jaminan apakah mereka dalam keadaan bebas merdeka atau tidak menyidangkan perkara ini. Karena faktanya di MK kan dia disanksi kan, jadi ada interest dengan kasus ini. Mereka sedang menjalankan sanksi teguran lisan dan tertulis itu, yang satu menjalani sanksi diberhentikan dan tidak boleh ikut sidang. Tapi perkaranya disidangkan. Jadi begitu banyak berlapis-lapis kejahatan ini berlapis-lapis terjadi, tapi kok dia lolos-lolos saja. Meskipun sebenarnya itu sengketa hasil tidak ada hubungannya dengan syarat itu gitu ya, tapi tetap dalam relasi interest, konflik interest ada gitu ya. Ada. Jadi akumulasi dari berbagai pelanggaran, aspirasi masyarakat muncul selama 6 bulan, itu menjadi peradilan politik yang harusnya terjadi pada tanggal 20 Oktober itu. Jadi harusnya MPR mengagendakan ada satu sidang di tanggal 20 Oktober itu membahas ada aspirasi masyarakat. Sebelum pelantikan? Ya, ada surat dari masyarakat advokat Indonesia minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan dia berhalangan tetap. Ini saya ingat pada waktu sidang MPR tahun, saya sudah lupa ya, 99 atau 98. Pada waktu itu kami dari tim pembela demokrasi Indonesia yang membela Ibu Megawati, kami membawa pencalonan Ibu Megawati, kami bawa ke MPR supaya fraksi-fraksi MPR di MPR sana pada sidang MPR juga mencalonkan Ibu Megawati sebagai calon presiden. Kami datangi fraksi-fraksi itu, Golkar, PDI, P3, ABRI, utusan golongan. Kami bawa itu surat atas nama Gerakan Kedaulatan Rakyat. Semua fraksi menolak kecuali P3, Pak Yusuf Sakir terima. Dia bilang apa? Karena Gerakan Kedaulatan Rakyat ini merupakan aspirasi rakyat, maka walaupun mereka bukan fraksi, kami terima. Dan itu dibahas di dalam sidang. Dan hasil pembahasannya di-drop karena bukan diusulkan oleh fraksi. Karena mekanisme pencalonannya harus dari fraksi. Harus dari fraksi. Tapi dia dibahas gitu loh. Dibahas. Jadi sebetulnya MPR di era Orde Baru itu memang negarawan semua. Bukan MPR seperti sekarang pragmatisme. Jadi harusnya apa yang kita lakukan 10 Oktober itu dibahas di tanggal 20. Tapi kita maklumi, tidak dibahas mungkin pertimbangan politik, soal stabilitas politik dan lain-lain. Masih ada esok. Nah, karena Agustus ini akan ada sidang MPR. Sidang tahunan nih? Sidang tahunan. Senin depan ini kami akan mengusulkan lagi setelah kami somasi Gibran masih tetap menjabat wakil presiden, dia tidak mundur. Kami akan kirim surat lagi. Kan sudah mau dikirim ke Papua katanya. Iya. Jadi supaya Agustus diagendakan. Dan akan gelombang masyarakat yang lain juga kita dorong supaya menyuarakan soal ini. Jadi mungkin tarik ulur di DPR ini, DPR melihat kok baru satu dari purnawirawan TNI. Jadi ini coba kita lakukan. Sorry, Pak Petrus. Jadi argumentasinya kenapa bypass langsung ke MPR? Karena menggunakan tadi bahwa dia tidak sah. Dia berhalangan tetap ketika dilantik. Jadi tidak menggunakan di pasal 7A, 7B. Tidak, itu pemaksulan dia tidak masuk karena ini kan bukan dia sedang menjabat dan melakukan kejahatan atau pengkhianatan terhadap negara.
Ini anak sudah mati. Iya, anak haram yang mati. Anak haram yang mati. Dia tidak layak untuk dilantik. Dia tidak memenuhi syarat untuk dilantik. Tapi tetap dilantik. Oke lah, ini kecelakaan yang bisa kita perbaiki. Berarti dia langsung ke MPR. Langsung ke MPR, tidak melalui mekanisme pasal 7 UUD 45 dan lain-lain. Tapi kita menggunakan mekanisme pasal 427 Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Susduk pasal 4 dan pasal 5. Ini kan menarik nih. Jadi ini kan cara yang berbeda ya. Pintu yang berbeda nih. Tujuannya sama tapi pintu yang berbeda. Ada yang melalui DPR, ada yang melalui MPR. Meskipun dukungan publik kan mulai, saya agak ini mencoba melihat ya skala publik nih. Kalau kita lihat yang awalnya yang banyak mendesak untuk pemakzulan itu kan ada mahasiswa, ada TPDI, ada purnawirawan gitu ya. Tapi yang terbaru ini kan menarik nih, meluas. Bahkan bergabung budayawan. Waktu forum purnawirawan ada hadir Bang Eros gitu kan. Ada koalisi masyarakat sipil. Kira-kira seperti apa nih? Apakah kesadaran publik mulai? Jadi kesadaran publik mulai muncul dan mereka melihat celah dan melihat alasan hukum yang kuat bahwa Gibran ini dari segi prosedur sudah cacat, kemampuan secara jasmani ya. Secara rohani juga mungkin ada masalah kalau apalagi kalau kita lihat dari persoalan fuhu fafa. Ini semua harusnya menjadi pertimbangan. Belum lagi persoalan seperti ketika dia proses berjalan di KPU sampai komisioner itu diberi sanksi administratif oleh DKPP demi pencalonan Gibran terlalu banyak orang korban. Betul. Jadi kalau sekarang ini Purnawirawan TNI dan kami-kami ini merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan konstitusi kita, ini harus diluruskan. Masih ada waktu. Jadi bukan barisan sakit hati nih ya? Bukan barisan sakit hati. Kalau sakit ya kita ini memang video dari dulu juga kita ada di posisi yang mau sakit. Gitu. Jadi mekanisme ini paling sederhana. Paling murah dan konstitusional. Saya itu penasarannya begini, Pak Petrus. Jadi kan ini ada dua pintu gitu ya. Dan di sisi lain ini kan sebenarnya banyak berseliweran itu kan kajian gitu ya, studi. Kenapa kenapa Gibran harus dimaksudkan kan? Itu kan banyak studi tuh. Dan tidak ada satupun studi yang membantah hasil studi itu. Yang ada kan di medsos itu kan, wah ini barisan sakit hati. Pertama kita ingin menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Bahkan undang-undang membuka pintu untuk sebuah putusan hakim konstitusi tidak sah dan batal. Begitu juga undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengikat hakim dan hakim konstitusi menyatakan putusan itu tidak sah apabila hakimnya berkepentingan. Berkepentingan itu karena hubungan kerja atau hubungan keluarga. Punya pendapat lain kan? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa kayaknya ada yang tidak ada studi kan yang membantah ini kan, yang ada justru orang selalu fokus ke pemakzulan itu bisa sampai 10 tahun juga mungkin kita nggak dapat. Meskipun ada pendukung dia ini kan marah-marah nih.